Kalau di sini saya Dava Rinali dan di sini saya akan mendemokan tentang praktikum yang ketiga, revisi modul 3, dimulai dari yang pertama yaitu AIWO. Di sini yang AIWO ini mengubah string menjadi hanya huruf vokal sesuai dengan konversi aturan vokal dan wajib mengimplementasikan rekursif. Di sini kode saya itu yang ini AIWO. Di sini kode saya membuat fungsi AIWO ini untuk ngecek apakah merupakan huruf vokal, yaitu antara A, I, W, O yang maupun yang vokalnya yang huruf kecil atau yang kapital. Jika iya maka return 1, jika tidak return 0. Lalu di sini saya membuat fungsi lagi. Di sini saya membuat fungsi tambah char. Di sini ada pointer s dan index untuk banyak besar matriksnya. Habis itu ini untuk return rekursifnya. Jadi kalau sudah lebih kecil dari 0 maka akan selesai rekursifnya. Di sini lalu indeks matriks array dengan angka indeksnya ditambah di plus di increment. Lalu jika misalnya array indeks tersebut lebih besar dari z dan lebih kecil dari a yang kecil, maka akan diubah lagi menjadi a kapital, balik lagi ke a. Ini sama juga kalau misalnya z kecil lebih besar dari z kecil, maka akan balik ke a yang kecil. Lalu di sini ya panggil lagi untuk rekursifkan sama s-nya, cuma bedanya indeksnya kita -1. Di sini kita ngecek jadi misalnya kalau stringnya 10 maka akan dari belakang jadi -1 sampai 0 di sini. Lalu di sini saya ada fungsi lagi, fungsi ubah string dari char x dan index, dan jika ini untuk return rekursifnya, jadi kalau misalnya ketemu 0 maka akan return selesai. Dan di sini jika kita ini nanti indeksnya ini ngecek satu-satu ya, jika bukan tidak memenuhi fungsi IWO atau ini, berarti dia itu bukan huruf huruf IWO, tapi merupakan huruf vokal, maka akan kita panggil fungsi tambah char ini, jadi nanti di plus lagi, lalu kita panggil lagi fungsi ubah string ini, cuma indeksnya 0, untuk nambah dia sendiri juga, jadi dia nambah diri sendiri dan nambah di depannya. Tapi kalau dia merupakan IWO, maka kita panggil lagi stringnya, cuma indeksnya kita tambah 1, jadi maju ke depan, cek karakter nextnya, jadi dia nggak ditambah. Lalu di sini programnya kita masukin array s-nya 10, lalu kita masukin stringnya, lalu ubah string dimulai dari indeks 0, kita panggil yang ini, lalu kita print stringnya yang sudah diubah. Ini contoh hasilnya. Akan sesuai Gato EUU menjadi ini. Lalu untuk yang program BA bilangan angka, yang barisan angka ini dikasih sebuah barisan bilangan, ini 32641284, ini polanya itu ini, lalu dikali 2 ke lompat 1 ini, dan dikali 2 nya dari lompat 1 kali 2 nya lompat 1, lalu kali 2 nya, lalu di sini harus menggunakan rekursi sampai dengan 100. Di sini kode saya itu di sini void polanya, ini fungsinya pakai long integer n dan long integer i. Jika misalnya i-nya ini lebih besar dari n, maka akan return. Di sini saya break rekursifnya. Jadi ini bakal ngecek satu persatu ya. Di sini jika i-nya modulo 2 tidak sama dengan 0, berarti dia itu angka ganjil, maka kita long integer ganjilnya ini kita set menjadi 3 sesuai dengan yang
ini dia yang ketiga. Dan kalau misalnya dia merupakan genap, maka dia akan 1. Nah, di sini kan ini i-nya itu mulai dari 1 ya. Nanti mulainya dari 1. Jadi kalau misalnya ini for-nya in j sama dengan 0 j lebih kecil i per 2, nanti dia itu kan 1/2, dan 1/2 itu bukan 1. Jadi dia itu bakal nge-floor ke 0. Jadi nanti ini nggak bakal jalan. Jadi cuma keluar input yang nomor 1 itu cuma 3. Lalu kalau misalnya setelah itu return polanya lagi n, lalu i tambah 1, maka i-nya sekarang jadi 2. Nah, di i-nya 2 ini, kan 2 itu kan modulo ini ya, modulo merupakan angka genap, jadi bukan yang ini, tapi masuknya yang else ini. Jadi karena 2, nanti di sini i-nya ini masuk ke sini, dan 2/2 itu kan 1. Jadi j lebih kecil dari 1. Jadi for ini jalan sekali. Jadi nanti 1 kali 2, dan nanti bakal ngeprint yang ini, yang persen D genap. Ini yang sama-sama n ini maksudnya untuk biar di belakangnya nggak ada spasi ya. Jadi kayak kalau udah i-nya terakhir, sudah menjadi angka yang terakhir, maka cuma ngeprint LLD doang, jadi tanpa spasi di belakangnya. Ya, jadi begitu. Kalau misalnya ganjil maka masuk sini, dan nanti dikali berapa kali 2-nya. Lalu di sini kalau misalnya dia genap, maka akan lanjut sini dan akan dikali 2, terus saja begitu. Nah, nanti di sini rekursifnya di sini, yaitu return polanya n, n tambah 1, biar tambah 1 terus biar maju. Lalu program mainnya ini long integer main, lalu declare long integer n, lalu scanf, kita scanf n-nya. Lalu di sini pakai batasannya 1 lebih kecil sama dengan n, dan n lebih kecil sama dengan 100. Polanya n, 1. Ya, kita manggil nanti n-nya ini yang kita panggil apa, sampai angka berapa, sampai urutan bilangan keberapa, nanti bakal di print semua. Contohnya gini ya. Lalu lanjut, sekarang yang Fibonacci. Di sini yang Fibonacci itu program saya cuma begini. Di sini saya buat fungsi Fibo, di sini integer n, dan jika n lebih kecil dari 2, maka akan return angka dia sendiri. Jadi kalau misalnya n-nya itu 0, maka akan return 0. Kalau 1, bakal return 1. Dan kalau misalnya lebih besar dari 1 atau 2 ke atas, maka kan Fibonacci itu bilangan yang di belakangnya yang dikurang 1 dan n-2. Jadi return Fibo n-1 dan n-2. Jadi kalau misalnya 2, maka akan return Fibo 1 dan return Fibo 0. Dan nanti akan return 0, return 1 gitu. Dan di sini program mainnya integer n, nanti scanf n-nya, masukin n-nya, dan di sini pakai batasannya n lebih besar sama dengan 1, dan n lebih kecil sama dengan 30. Dan resultnya ini Fibo sama dengan n-1. Lalu printf resultnya. Ya, keluarnya begini. Inputnya 3, maka outputnya 1. Lalu yang terakhir adalah HSD, Harisial Deku. Harisial Deku ini, Harisial Deku kode saya yang ini. Di sini saya buat fungsinya dulu, long integer vdeku, dan di sini ada long integer n dan long integer v. Di sini sebagai vektorialnya, yang ininya v-nya. Nanti kalau misalnya ini
n-nya lebih kecil sama dengan 0, maka akan return 1. Tapi n-nya lebih kecil dari v, maka akan return n itu sendiri. Kalau tidak, nanti yaitu bakal n dikali fungsi ini, n min v dan v lagi. Nanti v-nya bakal dipanggil lagi, n kurang v, misalnya 5, nanti bakal 5 kurang 4, dan di sini akan ya v-nya 5 dikurang ini dan koma v lagi. Sini program mainnya itu integer t, dan di sini kita scanf t-nya. Dan jika t-nya ini lebih kecil dari 1 atau t-nya lebih besar dari 20, maka akan return 1 karena itu batasannya. Dan di sini kita declare array 2 n t, n dalam konten di sini, dan v dengan batasan t. Habis itu kita declare lagi long integer hasil t. Ini array hasil. Dan di sini input 11 in i lebih kecil dari 0, i lebih kecil t. Ini sesuai batasan yang kita input mau berapa kali. I plus nanti scanf dd, nanti kita masukin ke ini, ke array ini. Dan kalau misalnya vi-nya ini tidak sesuai dengan batasan yang di sini, maka akan return 1 karena tidak sesuai. Lalu hasil i-nya ini kita manggil fungsi videku ini cuma dengan menggunakan ni dan vi ini, jadi langsung manggil. Lalu habis itu kita ya kan tadi sudah ditaruh hasilnya ini sudah diassign ke videku dengan ni atau vi. Lalu kita for integer i lebih besar dengan 0, i lebih kecil t, berarti yang t berapa banyak kali. Di sini kita printf semua hasil yang sudah diassign. Ya, contohnya outputnya 3, 4, 1, 6, 2, 9, 3. Dan ya di sini hasilnya sama dengan program. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.